Salam saudara-saudaraku, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami di surga, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau mengurapi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Zakaria 4 ayat 6. Zakaria 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, tentu kita pernah mendengar seseorang berkata, itu karena saya. Nah, kita sering mendengarkan itu karena saya. Itu kan karena aku. Yaitu ketika suatu acara atau suatu kegiatan berjalan dengan baik. Atau mungkin kita mendengar, itu kan karena saya pandai, itu kan karena saya punya banyak ide, itu kan karena saya yang menyumbang. Dan banyak lagi kalimat-kalimat lainnya yang dimaksudkan untuk membanggakan diri sendiri. Baik di dunia sekuler maupun di dunia rohani, kata-kata tersebut sering kita dengar. Di dalam kitab Zakaria 4 ayat 6 ini dikatakan bahwa firman Tuhan mengingatkan, kalau bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan manusia, melainkan dengan roh Tuhan, sesuatu bisa berjalan dengan baik. Karena roh Tuhan, karena Tuhanlah sesuatu itu bisa berjalan dengan baik. Ayat ini saudara-saudaraku berkaitan dengan penglihatan yang diterima Nabi Zakaria. Penglihatan ini berbicara masalah pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu dari awal harus diingatkan bahwa jika pekerjaan itu berhasil dengan baik, itu bukan karena manusia atau karena hambanya, tetapi karena Tuhan itu sendiri. Beberapa hal bisa kita pakai untuk menggambarkan kata keperkasaan. Yang pertama itu bisa digambarkan seperti tentara atau pasukan perang. Keperkasaan itu digambarkan seperti tentara atau pasukan perang. Negara atau bangsa manapun, pada zaman apapun, termasuk di zaman Alkitab, jika membentuk tentara atau pasukan perang, pasti tentara atau pasukan perangnya itu adalah yang kuat, tidak lemah. Yang kedua, bisa digambarkan seperti kuda. Kuda adalah simbol kekuatan sebuah bangsa atau pasukan. Lalu yang ketiga bisa digambarkan seperti pahlawan. Yang namanya pahlawan pasti mau berkorban. Dan di dalam konteks perjanjian lama itu berarti pahlawan itu tampil sebagai pemenang. Nah, jika dikaitkan dengan harta benda, kata keperkasaan bisa digambarkan sebagai kekayaan. Pada zaman itu orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang berkuasa. Sementara itu kata kekuatan menunjuk kepada kuat secara fisik, mempunyai kapasitas, dan mempunyai kemampuan. Baik keperkasaan maupun kekuatan ini jelas menunjuk kepada kekuatan manusia. Namun ternyata bukan karena kekuatan manusia maka pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Bukan karena pekerjaan manusia sesuatu itu bisa berjalan dengan baik.
tetapi karena roh Tuhan. Roh Tuhan memberikan hikmat, memberikan kemampuan, memberikan ketelitian, dan tentu menghasilkan keberhasilan. Ini penting bagi Zakaria, supaya tidak melupakan kekuatan Tuhan dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, serta supaya tidak sombong. Nah, ada dua pelajaran penting bagi kita di sini. Yang pertama itu, jangan mengabaikan kekuatan Tuhan dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengabaikan kekuatan Tuhan. Baik dalam dunia sekuler dan terutama dalam dunia rohani, kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Sekalipun secara manusia kita mungkin juga punya kekuatan. Mintalah bimbingan roh Tuhan supaya kita bisa memaksimalkan segala yang kita punya untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, yang kedua, jangan sombong. Kalau sudah berhasil, maka jangan kita sombong. Sebab semua itu adalah anugerah Tuhan. Semua itu adalah kemurahan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang membuat kita berhasil, bukan diri kita sendiri, bukan juga orang lain. Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Jadi jangan sombong. Orang sombong itu tidak akan pernah bisa menjadi berkat bagi sesama. Tidak bisa menjadi saksi tentang kasih dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dalam segala keberhasilan kita, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam segala keberhasilan kita, biarlah Tuhan saja yang kita muliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan bersama. Semuanya adalah karena Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kekuatan Tuhan yang membuat segala sesuatunya berhasil kami lakukan. Jangan biarkan kami sombong, tapi biarlah kami tetap percaya bahwa segala sesuatunya itu karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.